Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Mustafa sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi dzurriyyatihi wa azwajihi wa sayyidi ikhwanihi wa arba'in al-anbiya wal mursalin wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila ruhi arba'in wa ummahatil mujtahidin wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa syayikhi ma'adil min al-islami beribu al-muassisi wa ansari wa ila muallif hadzal kitab Syekh ya Syekh Asy'ari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fitri mungkin Syekh lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Ayyuhal asatidatil kiram. Nahnu sekarang ini di poin ke-9. Poin ke-9 dalam bab tentang adabul muta'allim ma'a syaikhihi, adab seorang murid kepada gurunya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wat-tasi', poin yang ke-9 ini adalah ayyuhsina khitabahu, hendaknya dia berbaik, memperbaiki atau melakukan dengan baik khitabahu, pembicaraannya ma'asyaikhi, dengan gurunya, biqadril imkan, sebisa mungkin. Fala yaqulu, ini contohnya, fala yaqulu, seorang murid itu tidak layak berkata kepada gurunya lima. Kenapa? Wala la nusallim, atau dia bilang kepada gurunya itu la nusallim, saya enggak terima itu, misalnya saya enggak setuju, la nusallim. Jadi gurunya menyampaikan sesuatu, kemudian dia berkomentar, wah saya tidak setuju itu. Wala man naqala hadza, tidak layak juga dia mengatakan kepada gurunya, siapa yang mengatakan itu. Jadi misalnya gurunya menyampaikan sebuah pendapat, sebuah qaul, kemudian karena ragu muridnya, dia bertanya kepada gurunya itu siapa yang bilang itu, man naqala hadza. Wala aina maudi'uhu, misalnya dia tanya kepada gurunya, mana sumbernya itu ada di kitab apa itu, misalnya. Nah, itu adalah perkataan-perkataan wasyibha dzalika, dan hal-hal lain seperti itu yang menunjukkan bahwa dia tidak berkomunikasi dengan baik kepada gurunya itu. Apakah tidak boleh kalau misalnya dia ingin tahu, muridnya itu ingin tahu misalnya pendapat yang disampaikan oleh gurunya itu, kalau dia ingin pelajari lebih lanjut, itu belajarnya di kitab yang mana misalnya? Apa tidak boleh dia bertanya seperti itu kepada gurunya? Boleh di kitab ini, tetapi dengan cara ini. Fa'in arada istifadatahu, kalau dia ingin untuk beristifadah atau meminta faidah kepada gurunya itu, talab tofa, maka dia seharusnya bersikap ya lembut, bersikap lunak, bersikap sangat sopan fil wusuli ila dzalika, dalam upayanya untuk beristifadah, untuk sampai kepada istifadah itu. Dan summa huwa fi majlisin akhar, kemudian jika dia berada dalam majelis yang lain, jika gurunya itu berada di majelis yang lain, aula ala sabilil istifadah, itu lebih baik, lebih layak untuk diambil faidahnya. Yang dimaksud dengan ungkapan yang terakhir ini, mungkin lebih baik jika
jika murid itu tidak bertanya langsung tentang persoalan yang diterangkan oleh gurunya itu di majelis tersebut. Jadi misalnya gurunya menerangkan tentang sebuah persoalan, kemudian ada yang iskal di situ, dia belum jelas. Dia tidak bertanya langsung di saat itu, karena mungkin dikhawatirkan bahwa oleh gurunya itu nanti ditafsirkan sebagai bagian dari ketidakpercayaan misalnya, karena langsung. Tapi sebaiknya cari majelis yang lain, kemudian di majelis yang lain itulah dia bertanya kepada gurunya, istifadah, mencari tambahan informasi dan sebagainya. Wa idza dzakkara asy-syaikhu syai'an, jika seorang guru mengingatkan tentang sesuatu atau menyampaikan tentang sesuatu, fala yaqulu, maka muridnya itu tidak berkata hakadza qultu, ya seperti itu pendapat saya memang misalnya. Jadi gurunya menyampaikan sesuatu karena dia sudah tahu tentang itu, kemudian dia bilang hakadza qultu, oh itu sama seperti pendapat saya itu misalnya. Itu juga tidak sopan. Au khotoroli, khotor itu kan muncul dalam pikiran, khotoroli. Apa kira-kira itu bahasa Indonesianya? Iya, oh itu sama seperti pikiran saya itu misalnya. Jadi gurunya sudah menyampaikan begitu, kemudian dia bilang, iya pendapat saya juga seperti itu kira-kira. Au kadza qala fulan, atau dia tidak nisbatkan itu kepada dirinya, tapi dia nisbatkan kepada orang lain. Au kadza qala fulan, oh ini sama seperti yang disampaikan oleh fulan itu misalnya. Wa kadza la yaqulu, dan tidak layak juga dia berkata qala fulanun bi khilafi qaulika. Misalnya gurunya menyampaikan pendapat, kemudian dia bilang fulan itu, ulama fulan itu berpendapat lain, ya ustazi, ya syekhi misalnya. Itu juga tidak baik, tidak sopan. Au hadza ghairu sahih, apalagi jika kamu ungkapkan secara terbuka ketidaksetujuanmu itu dengan cara menyatakan itu pendapat tidak benar, itu sih salah itu misalnya. Itu juga wa nahwi dzalika, atau hal-hal lain seperti itu. Nah, bagaimana jika syekh itu ternyata memang salah dan kamu yakin bahwa kamu benar dan syekh itu salah, guru kamu sedang salah gitu. Wa idza marra syaikhu, jika syekh itu melewati ala qaulin, sebuah perkataan, au dalilin, atau sebuah dalil, walam yadhhar, dan dalil itu tidak jelas. Tidak jelas berarti masih mengandung persoalan, kamu masih perlu mencari tahu tentang sesuatu di balik dari dalil atau pernyataan itu. Aw ala khilafi shawabin, atau pendapat yang disampaikan oleh syekh itu, dalil yang disampaikan oleh beliau itu ala khilafi shawabin, bertentangan dengan pendapat dan dalil yang benar. Li ghaflatin, baik karena gurunya itu lupa, lalai, au kusuri nadharin, atau karena memang terbatasnya pandangan beliau fitilkal hal, dalam kondisi tersebut. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang murid? Gurunya menyampaikan sesuatu, dia tahu bahwa itu salah, dalilnya salah misalnya, ada qaul yang lebih kuat, lebih tepat misalnya. Apa yang harus dia lakukan pada saat itu? Fala yughayyir wajhahu, jangan sampai dia mengubah wajahnya, jangan sampai ketidaksetujuan itu tampak di paras mukanya. Au ainahu, atau dari pandangannya. Jadi jangan sampai ketidaksetujuan itu atau penolakan itu tampak dari wajahnya atau dari matanya. Jadi kalau dari wajah saja nggak boleh nampak, apalagi dalam ucapan. Bal ya'khudhuhu bi basyarin zahirin, tetapi dia mestinya mengambil itu atau menerima itu bi basyarin zahirin. Bi basyarin, basyarnya farah, dengan kegembiraan yang tampak. Atau kalau dibaca dengan bishrin, bi bishrin zahirin, bishrun itu
Talaqatul wajhi, wajah yang cerah, wajah yang berseri-seri, yang tidak cemberut. Fa innal ismata, karena sesungguhnya keterjagaan itu, kemaksuman itu, fil basyari, pada diri manusia, laisat illa fil anbiya'i, hanya ada pada diri para nabi salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in. Jadi guru-guru kita itu ya tidak maksum. Mereka bisa salah, mereka bisa melakukan kesalahan, mereka bisa lupa. Dan kita sebagai murid dalam berbagai hal harus punya pemakluman yang tinggi terhadap kesalahan-kesalahan seperti itu. Wal ashir 10. Idza sami'a syaikhu, idza sami'a syaikha, jika muridnya itu mendengar gurunya yadhkuru hukman, menyebutkan sebuah hukum, fi mas'alatin, dalam sebuah persoalan, au faidatan, atau dia menyebut tentang sebuah faidah, au yahki hikayatan, atau gurunya itu menceritakan sebuah cerita, au yunshidu syi'ran, atau gurunya melantunkan syair, wa huwa yahfadzu dzalika, dan muridnya itu tahu tentang hal itu, hafal. Jadi gurunya itu menyampaikan sesuatu yang muridnya sudah hafal, sudah tahu. Apa yang dilakukan oleh murid pada saat itu? Isgha'a mustafidin lahu fil hal. Maka muridnya itu menyimak apa yang disampaikan dengan gurunya itu seperti menyimaknya orang yang mustafid. Isgha'a mustafidin, sama seperti menyimaknya orang yang butuh faidah, yang minta faidah, yang ingin tahu. Lahu fil hal, pada saat itu. Muta'attishin ilaihi, sama seperti orang yang haus terhadap pengetahuan tersebut. Farihabihi, dia gembira dengan apa yang disampaikan oleh gurunya tadi itu. Ka'annahu, seakan-akan dirinya lam yasma'hu, tidak pernah mendengar ucapan gurunya itu qattu, sama sekali. Sering kan itu kan, bahwa ada, kita kadang-kadang mendengarkan seorang guru bicara atau menyampaikan sesuatu, kita sudah tahu gitu. Kita sudah tahu. Nah, kadang-kadang ada orang yang merasa bahwa saya sudah tahu semua itu yang disampaikan tadi itu. Dia merasa bahwa itu ya tidak ada faidahnya, atau bahkan menunjukkan itu langsung di depan gurunya. Dia memperlihatkan sikap seakan-akan dia menunjukkan bahwa dia sudah tahu gitu. Itu juga tidak muaddab begitu di sini. Qala Ata'u radhiyallahu anhu, Atha' ini Atha' bin Abi Rabah, seorang tabi'i. Inni la asma'ul hadits minar rajuli, sesungguhnya aku mendengar sebuah hadis minar rajuli, dari seorang laki-laki, wa ana a'lamu bihi minhu, dan aku jelas lebih alim, lebih tahu tentang hadis itu dibanding dengan dirinya. Fa'urihi, maka aku tunjukkan kepadanya, kepada orang tersebut, min nafsi, dari diriku, ini, bahwa aku ini la uhsinu minhu syai'an, bahwa aku ini tidak tahu apa-apa tentang hadis tersebut. Imam Atha ini imam sangat terkenal dalam bidang hadis. Atha bin Abi Rabah, masih gurunya Imam Malik kalau saya nggak salah, Imam Atha ini. Jadi generasi yang sangat senior. Jadi beliau bertemu dengan orang itu nggak kenal siapa beliau misalnya, kemudian orang ini menyampaikan sebuah hadis, mengajarkan hadis kepada beliau. Ya beliau terima hadis itu dengan baik, menunjukkan sikap seakan-akan beliau tidak tahu apa-apa tentang hadis tersebut. Wa anhu, Imam Atha juga berkata, inna ba'da syubban, ada beberapa pemuda, la yatahaddatsu bihaditsin, menyampaikan sebuah hadis. Fa astami'u lahu, maka aku simak pemuda tadi itu, ka'anni lam asma'hu, seakan-akan aku belum pernah mendengar hadis tersebut.
Walaqad sami'tuhu, padahal aku sungguh sudah pernah mendengar hadis itu qabla ayyulada, sebelum pemuda yang tadi menyampaikan hadis tersebut lahir. Jadi itu adabnya para ulama, para generasi awal dari para ulama itu. Fa in salahu syaikhu, jika seorang guru bertanya kepada muridnya inda syuru'i, ketika beliau memulai fi dzalika, dalam penyampaian sebuah ilmu atau faidah atau hadis atau apapun itu, an hifdzihi, jadi gurunya itu bertanya tentang hafalan muridnya. Ya misalnya guru itu ingin menyampaikan sebuah hadis atau sebuah ayat, kemudian dia bertanya kepada muridnya, sudah hafal ayat ini misalnya. Nah, muridnya hafal misalnya, murid itu sudah hafal, dia sudah hafal hadis itu, dia sudah hafal ayat itu. Famadza yaqul? Fala yujibu bina'am, janganlah dia menjawab dengan na'am. Jadi apakah kamu sudah hafal hadis ini? Jangan kamu jawab dengan na'am. Kenapa? Lima fihi, karena dalam hal tersebut, dalam jawaban na'am tersebut terdapat apa? Minal istighna anis syaikhi, seakan-akan kamu tidak butuh kepada guru tersebut, fihi, dalam hal yang akan dia ajarkan tadi itu. Tetapi wala yaqulul la, jangan juga bilang la, saya belum hafal. Karena apa? Lima fihi minal kadzibi, karena itu bohong. Kamu sudah hafal, kamu ditanya oleh gurumu hafal apa belum, lalu kamu bilang, kalau kamu bilang na'am, itu berarti istighna. Kamu seakan-akan nggak butuh kepada gurumu itu, nggak butuh kepada ilmu yang baru itu. Kalau bilang la, berarti bohong. Maka gimana jawaban yang tepat? Bal yaqulu uhibbu an asma'ahu minasy-syaikh. Jadi nggak bilang na'am, nggak bilang la, dia bilang saya ingin mendengarnya darimu wahai syekh misalnya. Aw anastafidahu minka, saya ingin memperoleh faidah, memperoleh ilmu darimu wahai guru. Jadi itu beberapa hal. Intinya saya kira bagian 9 dan 10 ini tentang bagaimana menjaga adab ketika kita ditanya atau ketika kita mendengar dari syekh itu. Beberapa hal mungkin memang perlu disesuaikan dengan kondisi kita, tetapi prinsip utamanya saya kira tetap sama seperti itu. Dulu saya mungkin pernah sampaikan kepada antum juga bahwa kadang-kadang bahkan ungkapan kita kepada guru itu memang tidak sengaja gitu, tetapi itu bisa membuat beliau tersinggung. Misalnya sama seperti dulu ketika saya jadi santri, Al-Maghfur lagi Idris itu kan pernah ngajar kita. Kemudian di akhir dari pelajaran itu beliau kan yaftah babas soal. Man yas'al, man minkum yas'al. Itu ada salah seorang kawan kita dulu itu yang kemudian menjawab, mafi Pak Kiai, la ahad Pak Kiai gitu. Oh, itu beliau marah sekali itu. Kata beliau, itu bukan adab yang benar itu. Biarkan gurumu itu tahu bahwa tidak ada yang bertanya tanpa kamu jawab. Karena kalau kamu jawab itu kan kamu seperti ngusir gurumu untuk cepat-cepat selesai itu, untuk cepat keluar. Nah, antum nanti kalau ngajar itu, murid-murid antum juga diingatkan hal-hal yang seperti itu. Sepele mungkin, kecil, tetapi anak-anak kita perlu diajari tentang bagaimana adab yang sebaiknya dilakukan terhadap para guru itu. Saya selesai. Nakhtim liqa'ana bi kafaratil majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.